وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين الطيبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadrotul mukarramin wal mukarramin, para hadirin jamaah wabil khusus Ketua Remaja Al-Mukminin Kampung Boran, yakni saudara Farel Ardiansa, dan yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Bambang Fitono, dan yang saya hormati para remajawan, remajawati, santriwan, santriwati, anak perawan, hati-hati. Karena sekarang zamannya teknologi, ngaku perawan gak taunya banci. Dan banyak sekarang orang yang menipu dirinya sendiri, ya, nggak tahu ujung pangkalnya, nggak tahu tujuannya, akhirnya dia keder di situ-situ juga. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Zat yang Maha Ghafur bahwa berkat kudrat iradatnya lah detik ini saat ini kita berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, dan mudah-mudahan niat langkah serta ayunan tangan kita ke tempat ini mudah-mudahan menjadi bekal amal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedatangannya rahmatan lil alamin, penabur kedamaian. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah, di saat tidak ada lagi manfaatnya harta dan anak-anak, dikala itu, di saat itu yuksarul mar'u hufatan huratan bulan, nanti digiring manusia di padang mahsyar, tak sehelai benang pun yang nempel di badannya. Tatkala itu matahari 7 hasta dari kita terbenam orang dengan darah, keringat dan air matanya. Mudah-mudahan dikala itu kita termaktub tertulis dengan tinta emasnya deretan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai remaja, remaji ini adalah penerus regenerasi. Maka apabila remajinya nih sekarang loyo, gak semangat untuk belajar, maka lihat nanti ke depan 10 tahun, 20 tahun kemudian habis kita. Karena kenapa? Kita sebagai remaja adalah regenerasi penerus, oleh karenanya rajin-rajinlah belajar. Dulu zaman saya ini masih remaja, walaupun tidak sekolah, sekolahnya sampai SD, alhamdulillah bisa makan, bisa nyekolahin anak. Tapi nanti ke depan zaman teknologi, ya,
Zaman milenium sekarang ini orang berandai-andai dan orang sekarang ini menggunakan teknologi yang canggih. Kalau kita cuma berandai-andai mengharapkan turunnya embun di waktu pagi, menghitung-hitung jikalau umpama misalnya di zaman milenium ini, di zaman teknologi ini kita ketinggalan. Makanya sekarang kita harus sungguh-sungguh belajar Quran, pelajarin sungguh-sungguh biar bisa. Jangan belajar Quran sama orang yang nggak bisa, apalagi belajar Quran sama orang yang bintang, jangan. Atau sama orang yang pelok, jangan. Kan ada diceritain itu belajar Quran sama orang yang harus bisa makhrajul hurufnya, harus benar-benar. Kenapa? Jangan sampai kita salah menyebut. Karena makhrajul huruf itu penting. Alif dibilang ain nanti. A jadi A, ya kan? Alif jadi A tuh. Kan ada itu diceritain itu. Namanya Abang Miun. Ada sini Bang Miun. Masih ada. Bang Miun punya anak berapa? 3. Namanya Bang Miunnya nih, bukan Bang Miun sini, sono ya. Bang Miun punya anak berapa? 3. Yang satu orangnya rada belok nih Bang Miunnya nih, ya kan? Yang satu masih SMP, yang kedua SD, yang ketiga masih ngetot. Kalau orang Minang kan begitu. Maksudnya apa nih Bang? Yang ketiga itu masih ngesot, bukan mendengetot, ya kan? Tuh, kalau orang Minang baik, jadi ribet. Nah makanya harus orang-orang yang ngerti. Nah belajar Quran pada orang yang fasih. Alif dan ain beda itu bunyinya. Nah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan ini, kata Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah. Makanya kalau disebut nama Allah, disebut nama Allah, disebut nama Nabi, kita harus berselam, dibacakan ayat-ayat Allah, kita harus mengingat kepada Allah. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, gemeter tuh tanda orang-orang yang beriman. Jadathum imanan, tambah imannya. Ya, betul apa enggak? Betul. Kalau denger dangdut orang udah begini aja, gode ya. Tapi kalau denger ayat-ayat Allah, berselawat sama Nabi, nggak nyebut nama Nabi. Ini sekali lagi, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah. Nah, sampai sini baru Allah. Tawan orang yang bengek belum sini udah habis napasnya. Masa anak muda udah bengek, rokoknya jinggo kali ya. Ya, Allah sampai sini mantep ya. Tong, apa katanya Tong? Apa katanya? Mat dah. Man Salman ini? Patan. Oh Patan. Patan mau Tangerang. Ini di Patan. Ya, sekali lagi, ntar Allahnya sampai sini. Allah, baru nafas kuat, ngetes nafas coba nih. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah. Nyambung ke napas, senapas itu bagus ya kan. Ingat tes napas nih ya, jangan bengek kita. Masih muda udah bengek napas sampai sini doang. Putus-putus nggak boleh ya. Jadi apa kata Allah? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah akan mengangkat ya, yarfa'illahu alladzina minkum, di antara kamu yang beriman dan mempunyai ilmu beberapa derajat. Jadi orang-orang yang mempunyai ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita punya ilmu nih,
Ya, orang-orang yang punya ilmu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ustaz, kiai, apalagi jadi kiai itu masya Allah ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu. Diundang tahlil baik, ustaz duduknya di depan, ya kan? Duduk depan, besoknya 2, 3, buat ustaznya besoknya amplopnya lain tuh. Makanya orang yang punya ilmu dimuliakan, ditinggikan derajatnya. Kan ada selawatnya itu. Sallallahu ala Muhammad, senampan dibagi 4. Ya Allah sedikit amat, yang banyak buat Pak Ustaz. Ya si Mamat ini mah. Nang babanya si Mamat berarti babanya. Aduh ya. Tuh makanya kalau jadi ustaz, jadi kiai itu dimuliakan. Duduknya di depan, orang-orang biasa ke 1, dia biasanya 3, 2, belum dikasih amplop juga. Karena apa? Duduknya di depan, pisang raja, gede-gede banget itu dimuliakan. Siapa yang dimuliakan? Orang-orang yang mempunyai ilmu, khususnya ilmu agama. Makanya belajar agamanya benar, tong ya. Quran, belajarin apa bisa? Udah ikro apa? Ya, harus ketahuan. Kalau dulu, sistem dulu ngaji diejak. Kalau sekarang kan udah jadi. Alif dibilang A, ba dibilang ba, jim dibilang ja. Tuh, zaman sekarang mah kalau dulu alif dibilang alif, makanya ngaji diejak. Lif, patah alif, kesroi alif, to mau a, i, u. Gitu dulu mah. Bismillah juga diajak, ba, sin, sukun kesrobis, mim alif, lam, sida kasromil, lam, patala, bismillah. Tuh gitu kalau dulu mah, ba, pataba, mim, domamu, babamu, ba, pataba, ba, domabu, babu, babamu. Baba jadi babu kadang-kadang, kalau pergi ngaji bininya bang, tarik. Atau ngejemuran angkatin langsung pergi ngaji dulu jadi babu itu kadang-kadang bapak ya. Tuh dulu ngajinya begitu beja. Kalau sekarang udah jadi alif dibilang a, jim dibilang ja, ga dibilang ba, tuh dieja. Kalau zaman dulu maka orang-orang ngaji zaman dulu tuh masih ingetan baik sampai sekarang. Karena ngajinya bukan hafalan, ngajinya dieja. Tuh alhamdulillah. Nah, makanya Quran pelajarin ya, karena Quran akan meninggikan derajatmu. Karena Al-Quran dibaca, itu diamalkan, nanti akan memberikan syafaat dan ditinggikan derajat kita di dini wa dunya wal akhirah. Udah bisa baca Quran? Alhamdulillah. Kalau bisa ngaji hidupnya terpuji dan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa ngaji hidupnya terpuji, maka hiji ditambah hiji sama dengan 2. Kalau bisa ngaji bisa ngedoa, 2 ditambah 2 4. Kalau bisa ngedoa mau berkat 4 ditambah 4 8. Kalau udah punya berkat dimakan 8 ditambah 8 16 apa? Sempet nggak sempet harus dibalas. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kalau udah makan ya kan punya beras gitu. 16 ditambah 16 sama dengan 32. Kalau udah punya beras ingat sama mertua tuh ya kan. Makanya nih orang yang bisa ngaji, bisa baca Al-Quran, hidupnya akan terpuji. Hai saudara lelaki dan perempuan, belajarlah di waktu kecil, setelah dewasa nantikan terpuji. Tuh kalau sudah dewasa nanti terpuji. Wahai saudara lelaki dan perempuan, belajarlah mumpung masih kecil ya. Insya Allah nanti kelak dewasa hidupmu akan terpuji. Bisa ngaji insya Allah. Kalau bisa ngaji nanti ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Allah akan mengangkat derajat kita. Maka pelajarin Al-Quran.
Harus sungguh-sungguh karena Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah. Nanti Al-Quran itu akan memberikan syafaat li ashabihi bagi orang yang mempelajarinya, bagi orang yang membacanya, bagi orang yang bisa Al-Quran. Tuh, Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafaat. Pelajarin Al-Quran, nanti Al-Quran akan memberikan pertolongan di hari kiamat. Maka belajar Al-Quran sungguh-sungguh diejak tuh. Siapa yang udah bisa baca Al-Quran? Ya, coba diterusin. Ustaz baca nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya Allah, terusin bisa nih. Coba tong baca nih, terusin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allah lam yalid walam yakul ahad. Bisa bocah pinter. Coba nih, gede-gedean dites. Coba nih, ikutin ya, sambungin nanti nih. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian wa tilkal amtalu nawrimuha lin-nasi la'allahum Allah tulisannya. Masya Allah. Coba cewek dites nih, bisa orang ngajinya nih. Siap, coba. Bisa orang ngajinya, siap dites. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Wah, bener saya pinter. Saya doain mudah-mudahan dapat lakinya kiai. Ngaji kan dapat lakinya kiai ya. Insya Allah. Ini bocah mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya. Anak laki-laki jadi anak yang soleh, perempuan jadi anak yang soleha. Karena apa? Pada pinter kan ngaji. Kalau udah pinter ngaji ya kan, menjadi orang yang baik, hidupnya akan terpuji dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Maka belajar di waktu ada lagunya, belajar di waktu kecil bagaikan kir di atas batu, belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Ceret, cengkeret, cengkereret. Itu udah musikin. Ya kan? Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Gampang apa susah ngukir di atas batu? Gampang. Karena apa? Orang ngelem. Belajar di waktu dewasa bagaikan ngukir di atas air. Gampang apa susah belajar air? Ngelem bisa kita ya. Tuh kalau di atas batu mah enak orang ngelem. Tapi kalau atas air bisa ngelem kita susah. Artinya kalau udah gede mau belajar susah. Mumpung masih kecil belajar. Ayo ya, malam Sabtu belajar sungguh-sungguh. Jangan dengerin doang, nanti bawa kitab. Yang gampang-gampang kitab seperti Adabul Insan, Irsadul Anam, Perhiasan Bagus tuh Arab Melayu karangan Habib Usman bin Akil bin Yahya. Baca tuh ya, nanti kalau udah baca. Karena apa? Yang diwahyukan Nabi Muhammad kepada yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad disuruh baca Iqra. Bacalah Iqra. 23 kali Nabi diperintahkan malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Disuruh
baca, bukan suruh dengerin. Kalau udah baca, insya Allah bisa. Nanti bawa kitab yang gampang-gampang aja nih kitabnya, perhiasan bagus, Arabnya Arab gundul. Arab gundul. Kalau gondrong bisa enak gampang. Kalau Arab gundul susah. Arab gundul, apalagi Arab botak. Oh, repot ya kan, kita ada botak repot ya kan. Tuh ya, belajar baca insya Allah. Hadirin adik-adikku, remajawan remajawati yang saya hormati dan mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah belajar mempunyai ilmu, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat ya. Dan insya Allah kalau kita punya ilmu nanti akan mudah hidup. Mendingan susah nyari ilmu, apakah mendingan kita nanti susah hidup? Mendingan susah nyari ilmu, nanti hidupnya bahagia daripada nanti susah hidup kalau enggak punya ilmu. Tuh gara-gara punya ilmu, tanda tangan doang tuh menteri ya kan, sudah ratusan juta karena punya ilmu bikin hidup kita jadi mudah. Tuh ini tiga nih. Ilmu bikin hidup kita jadi mudah. Gara-gara ilmu kita nyari duit gampang. Kalau nggak punya ilmu nyari duit susah. Apalagi nggak punya, nggak sekolah, nggak ngaji, nggak bisa baca Quran, nggak bisa punya sarjana, ya paling jadi kulit disuruh-suruh orang. Susah kan hidup. Tuh dengan ilmu hidup jadi mudah. Maka belajar insya Allah derajat kita tinggi. Iman ya, dengan iman hidup jadi terarah. Tuh maka harus punya iman. Kalau ilmu didasari dengan iman mengarahkan kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tadi yang diangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu. Dengan iman hidup kita terarah. Kalau nggak punya iman hidup kita nggak terarah. Coba dengan iman kita yakin kepada Allah, disiplin waktu kita, mengenal kepada Allah kita, menjalankan tugas-tugas kita yang diperintah kepada Allah. Ini dengan iman hidup kita terarah. Coba nih kalau orang-orang yang gak beriman, nih gini hari pada masih nyari duit nih, atau gini hari pada nongkrong di sono di Pelamboyan ya. Tapi orang-orang yang beriman setelah sholat isya ya paling ada deh waktu istirahat, dia tidur, ntar bangun jam 3 jam 4 ya kan, untuk melakukan sholat subuh sunnah lagi ya Allah. Habis subuh sembahyang johor waktunya jam 12 tuh masih usaha. Habis johor sembahyang asar waktunya jam 3. Habis asar sholat maghrib. Habis maghrib sholat udah sembahyang isya. Udah belum? Siapa yang belum mau bagi duit? Siapa yang belum sembahyang isya? Bagi duit mau? Goro-goroin kalau sembahyang isya, apa yang mau bagi duit ya kan? Sembahyang isya kita sembahyang isya waktunya sampai subuh. Makanya Islam, kita orang Islam apa orang bukan Islam? Kopi apa itu? Kopi antopan enggak? Pak, mana sih? Dia biarin itu lah, kalau itu. Ngopi lama ini musuh ngopi. Aduh, kalau ini enaknya orang ngaji begini toh, kan nggak ada pantunnya itu. Tanjung Priok jembatan tinggi, kapal berlayar sore dan pagi. Paling enak duduk mengaji, pahala dapat kopi dibagi. Iya kan, enak kalau enggak? Pahala dapat kopi dibagi. Tuh orang ngaji, gitu ya. Paham? Coba ada pantunnya. Kalau orang nggak ngaji, matinya ditabok sama mereka. Kalau nggak ngaji, ada pantunnya itu. Layang-layang di pondok ranji, ambil peniti di pohon padi. Gak sembahyang, gak mengaji, matinya jadi memedi. Serem no, orang sembahyang orang ngaji, matinya jadi
Memetik, serem. Tapi kalau orang yang ngaji, insya Allah matinya masuk sorga. Ke pondok Ranji beli oleh-oleh, ambil peniti di Meruga. Kalau ngaji dapat amal soleh, matinya masuk surga. Amin. Itu orang-orang ngaji matinya jadi memedik di kuburan, tabuk sama malaikat. Kalau mau ditanya nanti di dalam kubur nih, orang udah ngantri 7 langkah pulang ya kan, di dalam kubur datang malaikat nanya sama kita tuh, man rabbuka? Diem bae nih bocah. Man rabbuka? Ditabok sama malaikat sampai pada bengkak. Tuh, nah ojo makan bubur sama bekakak sambil nunggu di dalam gerobak, di dalam kubur mukanya pada bengkak karena itu bekas ditabok. Emang orang-orang ngaji ditabok ke malaikat, ditanya man rabbuka, diem baik baru bisa jawab. Ditabok sama malaikat pada bengkak. Tuh, mau ngaji apa mau nggak ngaji? Mau punya ilmu apa mau jadi orang bego? Alhamdulillah, jadi orang beriman menjadi orang kafir. Orang beriman jadi orang Islam menjadi orang Islam. Orang Islam. Kalau menjadi orang Islam, I-nya Isa harus kerjain salat L-nya lohor, Isa, I, S-nya apa? Subuh. Islam L, lohor, A, asar, M, maghrib. Namanya Islam. Kalau maghrib ngerjain, Isya ngerjain, subuh orang ngerjain, jadi apa nih? Ngerjainnya sembayangnya Isya sama maghrib doang, jadi apa namanya? I-nya hilang tuh, M-nya hilang, jadi apa? Selam. I-nya hilang, orang baik Isya, maghribnya hilang, jadi selak jadinya. Iya, M-nya hilang, orang mengerjain maghrib, maka 5. Kalau kita udah ngerjain 5 waktu, itu namanya orang Islam. Insya Allah kita menjadi orang Islam yang sejati. Islam yang sejati itu ya ini orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ngerjain perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita jadi orang Islam yang musingin. Islam itu ada Islam sejati, ada Islam sempati, ada Islam musingin. Tahu Islam musingin? Ngaku orang Islam, bayang kagak. Ayam di kampung hilang mulu. Dengan sepeda hilang, ayam hilang, tuh Islam musingin. Dilihat KTP-nya Islam, bayang kagak, hadis salim kagak, ngaji kagak, ngada nyolong nyolong. Namanya Islam musingin. Islam yang sejati, Islam yang sejati taat menjalankan perintah Allah. Ada Islam pedati, Islam gerobak, apa masuk halal haram dihampek baik demi itu. Namanya Islam gerobak, Islam